Saudara dan saudari, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita memasuki sesi pertama dari beberapa sesi yang akan kita lalui bersama, belajar mendalami ritus Ekaristi. Dari pembelajaran ini diharapkan kita semakin memahami bagian-bagian Ekaristi, simbol-simbol Ekaristi, dan kita semakin mencintai. Dan demikian kita semakin bisa menghayati ketika kita mengikuti Ekaristi. Nah, pada kesempatan ini, pada sesi pertama ini, kita akan belajar terbatas pada ritus pembuka. Pada ritus pembuka. Marilah kita lihat satu persatu bagian dari ritus pembuka. Bagian yang termasuk ke dalam ritus pembuka itu adalah pertama perarakan masuk atau prosesi. Perarakan masuk atau prosesi. Lalu yang kedua adalah salam dan tanda salib. Setelah pemimpin Ekaristi pastor membuat salam dan tanda salib, memberikan kata pengantar. Di sini menjelaskan mengenai topik tema perayaan hari itu. Misalkan hari ini merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus, bla 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 dan seterusnya. Setelah kata pengantar, imam mengajak umat untuk membuat pernyataan tobat. Di dalam pernyataan tobat ini ada Tuhan kasihanilah kami. Lalu disusul dengan kemuliaan. Dan setelah kemuliaan itu ada doa pembuka. Ingat, istilahnya adalah doa pembuka, bukan doa pembukaan. Perarakan, salam, dan tanda salib, kata pengantar, pernyataan tobat, yang di dalamnya ada Tuhan kasihanilah kami dan kemuliaan. Setelah itu dilanjutkan dengan doa pembuka. Itu adalah bagian ritus pembuka di dalam perayaan Ekaristi. Sebuah pertanyaan yang kita bisa refleksikan, apa sih ciri khas dari ritus pembuka? Ciri khas dari ritus pembuka itu adalah ya sebagai pembuka dari sebuah perayaan, sebagai pengantar, mengantarkan masuk dalam perayaan, dan sebagai persiapan batin, persiapan fisik untuk masuk dalam perayaan. Apa sih tujuan dari ritus pembuka? Ada umat orang yang menganggap ini kurang begitu penting ritus pembuka. Padahal di dalam perayaan Ekaristi, ritus pembuka itu satu kesatuan dari seluruh perayaan Ekaristi, tata perayaan Ekaristi. Dan tujuan ritus pembuka ini sangat amat penting. Yang pertama, mempersatukan umat dan mempersiapkan seluruh umat. Mempersatukan seluruh umat dan mempersiapkan umat. Karena itu maka di dalam nyanyian pembuka itu semua umat diajak untuk bernyanyi bersatu di dalam pembuka untuk mempersiapkan umat dan agar mereka dapat apa? Mendengarkan sabda Allah, bukan mendengar tapi mendengarkan sabda Allah dengan penuh hati, perhatian dan dengan demikian layak merayakan Ekaristi. Jadi tujuan ritus pembuka ini adalah mempersatukan umat, mempersiapkan seluruh umat untuk siap mendengarkan sabda Allah dan layak merayakan Ekaristi. Maka umat yang tidak mengikuti ritus pembuka, sesungguhnya dia tidak bersatu dengan umat, tidak mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, dan tentu secara batiniah, rohaniah, tidak layak mengikuti perayaan Ekaristi. Apa yang harus dilakukan umat pada bagian ritus pembuka? Yang harus dilakukan adalah umat terlibat di dalam nyanyian, di dalam sapaan pada saat pembuka.
dan menyiapkan batinnya dengan cara apa? Dengan cara menyesali dosa-dosa dan mohon pengampunan Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Umat sekali lagi terlibat di dalam nyanyian, ikut bernyanyi dengan antusias, menyiapkan batin, menyesali dosa-dosa dan mohon pengampunan. Ini supaya layak untuk mengikuti merayakan perayaan Ekaristi. Lalu umat ikut bersama dengan seluruh umat Allah di dalam mempersiapkan Ekaristi. Slide terakhir pada pendalaman sesi ritus ini. Apa hubungan bagian ini dengan hidup sehari-hari? Hubungannya adalah semua pekerjaan, semua proyek, semua aktivitas yang kita lakukan, kita bawa di dalam Ekaristi, dipersembahkan kepada Tuhan dan mohon berkat Tuhan. Dan secara rohani, istilahnya merohanikan pekerjaan kita, merohanikan aktivitas sehari-hari, merohanikan yang duniawi itu. Itulah hubungannya bagian ritus pembuka dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara, pada bagian ritus pembuka ini sangat penting, baik itu fungsi, tujuan, bagian-bagiannya. Karena itu maka marilah kita mengikuti ritus pembuka ini dengan sepenuh hati, dengan khusyuk, dengan terlibat, agar kita menjadi siap mendengarkan firman Allah dan layak untuk merayakan perayaan Ekaristi. Itu saja, dan kita berjumpa untuk sesi yang kedua melanjutkan bagian berikutnya. Terima kasih.